apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga memeras pelaku pemerkosaan dengan meminta uang puluhan juta rupiah. 7 anggota LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia ditangkap polisian Resor Brebes. Hanya gara-gara curiga kucing kesayangan dibunuh korban, seorang perempuan di Banyumas membunuh seorang kakek yang tak lain tetangganya sendiri. Salurkan hasrat seksual, seorang pemuda nekat memakai daster dan mukena untuk mencuri pakaian dalam perempuan di kota Semarang. Informasi pertama, sebuah bus yang membawa rombongan wisatawan asal Kendal terbakar di jalur wisata Solo Selu Borobudur di Desa Winong, Boyolali. Beruntung seluruh penumpang selamat. Video amatir merekam kebakaran menimpa bus wisata yang membawa rombongan asal Kendal di jalur wisata Solo Selo Borobudur di Desa Winong, Boyolali, Sabtu siang. Api terlihat membesar dan membumbung tinggi. Beruntung 24 penumpang termasuk awak bus berhasil keluar dari bus sehingga tidak jatuh korban jiwa. Petugas kebakaran Boyolali berupaya memadamkan api. Hujan lebat mempercepat proses pemadaman api, meski demikian seluruh badan bus terbakar. Insiden terjadi saat bus baru kembali di tempat wisata Cepogo Cheese Park. Saat melewati jalan menurun, tiba-tiba muncul asap sehingga penumpang berhamburan keluar bus. Dugaan sementara kebakaran disebabkan kampas rem habis. Dugaannya itu kampas rem yang habis mungkin. Dugaannya kampas rem habis, besi ketemu besi menimbulkan percikan api. Nah, apinya itu yang bikin naik. Turun ke bawah, dalam perjalanan kita merasakan memang ada bau kapas rem. Pada diminta TKP, tiba-tiba ada percikan di atas roda, kemudian timbul api. Setelah itu bus dipinggirkan dan penumpang segera turun. Penumpang selanjutnya dialihkan menggunakan bus lainnya menuju Kendal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. 7 anggota LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia ditangkap polisi karena diduga memeras pelaku pemerkosaan terhadap remaja di bawah umur di Kabupaten Brebes. Para pelaku memediasi pelaku dengan keluarga korban agar kasus tidak berlanjut ke jalur hukum dengan imbalan sejumlah uang. Kepolisian Resor Brebes menangkap 7 anggota LSM Barisan Patroli Peduli Indonesia Jumat dini hari. Mereka langsung ditahan di Mapolres Brebes. Ketujuh pelaku diduga terlibat dalam transaksi mediasi antara pelaku pemerkosaan dengan keluarga korban. Mereka mengklaim mewakili keluarga korban dengan meminta uang puluhan juta rupiah kepada 6 pelaku agar kasus tidak berlanjut ke jalur hukum. Kepala Desa Sengon menuturkan proses mediasi yang berlangsung di rumahnya tanggal 29 Desember 2022 diinisiasi anggota LSM. Pada proses mediasi, 6 pelaku baru mengumpulkan uang sebanyak 62 juta rupiah. Namun hanya 32 juta yang diserahkan kepada keluarga korban, sedangkan sisanya masuk kantong para anggota LSM. Idenya dari siapa yang minta uang itu, Pak? Kalau yang minta uang ya otomatis dari pemberi kuasa. Maksudnya ya LSM itu oknum. Iya, oknum. Namanya siapa? Edi Sucipto. Edi Sucipto. Nah, di situ ada istilahnya waktu itu minta. Yang jelas di situ kan. Awal mulanya berapa? Informasinya? Kalau informasinya berdasarkan di sini kan 200 juta. Malah saya, ini banyak sekali nih. Polisi masih memburu 2 anggota LSM yang masih buron. Pasca penahanan anggota LSM sempat beredar informasi bahwa salah satu anggota LSM meninggal dunia. Namun polisi membantah. Anggota LSM Wardi Supardi yang dikabarkan meninggal pun memberikan video mengenai kondisinya saat ini. Mereka bersama-sama mendatangi keluarga pelaku pemerkosaan menyampaikan bahwa sudah mendapat surat kuasa dari korban untuk mengurus perkara ini.
Ya, namun disalahgunakan, yang seharusnya sebagai LSM ya, mengetahui adanya peristiwa tersebut, melaporkan ke penegak hukum, namun disalahgunakan surat kuasa tersebut oleh si pelaku dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang ya, untuk kepentingan pribadinya. Wardi Supardi bersama 6 anggota LSM lainnya ditangkap polisi karena terlibat dalam transaksi mediasi antara keluarga korban pemerkosa dengan 6 pelaku pemerkosaan. Kasus ini menjadi atensi Kapolri atas laporan sekelompok warga yang melihat ada gelagat aneh di balik mediasi antara pelaku dan keluarga korban pemerkosaan. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Seorang penjaga sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang ditangkap polisi karena tega mencabuli 4 siswi sekolah dasar. Pelaku mengiming-imingi korban uang jajan sebesar Rp10.000. Kasus pencabulan 4 siswi sekolah dasar di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang terungkap setelah salah satu korban berani mengaku kepada guru. Orang tua yang mendapat laporan guru langsung melapor ke polisi sehingga penjaga sekolah berinisial I berhasil ditangkap. Tersangka tidak mengelak. Sejauh ini terungkap ada 4 siswi yang menjadi korban. Mereka dicabuli pelaku di belakang sekolah saat suasana sepi. Pelaku melancarkan aksi dengan mengiming-imingi korban dengan uang jajan sebesar Rp10.000. Pelaku menyesali perbuatannya karena sudah mengabdi di sekolah selama 20 tahun. Apalagi dia memiliki anak perempuan. Namun polisi tetap memproses hukuman pelaku sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Ungkapnya salah satu korban inisial FM itu kemudian menyampaikan atau mengadu kepada guru ngajinya. Kemudian guru ngajinya kemudian menyampaikan ke orang tua si korban ini. Dari cerita yang disampaikan oleh korban kepada guru ngaji dan ibunya, kemudian itu dilaporkan ke polisi dan dilakukan pengembangan, dan ternyata korbannya tidak hanya 1, tetapi 4 sampai dengan hari ini. Banjir bandang yang menerjang aliran Sungai Kalipelus di Kota Purwokerto menyebabkan talut jembatan ambrol. Jalur dari arah Purwokerto menuju Kabupaten Purbalingga ditutup total karena kondisi jembatan membahayakan keselamatan pengendara. Beginilah kondisi jembatan Kalipelus di Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur di Kabupaten Banyumas. Tiang penyangga jembatan hancur akibat derasnya banjir bandang yang datang dari perbukitan Batu Raden Sabtu malam. Banjir juga menyebabkan talut jembatan ambrol sehingga jembatan tak bisa dilintasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menutup total jembatan dari 2 arah, Banyumas menuju Purbalingga dan sebaliknya, karena kondisi jembatan semakin membahayakan keselamatan pengendara. Untuk sementara pengendara dihimbau melewati jalur lain di Kecamatan Sukaraja, Sumbang, dan Kecamatan Kembaran. Kondisi ini menyulitkan aktivitas warga karena harus memutar lebih jauh. Jalur ini luar biasa. Ramai. Ini arah mau ke Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Pemalang lewatnya sini. Terus ini nggak bisa lewat sama sekali? Nggak bisa. Harapannya sangat-sangat segera. Saya pedagang sini. Untuk beraktivitas harus? Harus. Terus lewat mana nanti? Dagangannya di sini. Ini gitu. harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, kita masyarakat yang jualan di sini bagaimana nasibnya, Pak? Selain talut jebol, banjir bandang juga merusak sebuah toko bangunan material hingga nyaris roboh. Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memeriksa kerusakan jembatan untuk segera diperbaiki. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pati selama lebih dari 2 pekan meninggalkan lumpur tebal, termasuk di lingkungan sekolah. Salah satu titik sisa lumpur banjir terpantau di lingkungan SD Negeri 2 Banjarsari di Kecamatan Gabus. Lumpur tidak hanya di halaman sekolah, tapi masuk ke ruang kelas.
Sejumlah anggota TNI, guru, dan relawan membersihkan material lumpur pada hari Sabtu. Ketinggian lumpur sisa banjir cukup tebal, mencapai 30 cm, sehingga proses pembersihan butuh waktu cukup lama. Pembersihan dilakukan agar aktivitas belajar tatap muka semua kelas bisa kembali dibuka. Lumpur dengan ketebalan hampir kurang lebih 30 cm yang kami kemarin sudah bekerja sama minta bantuan untuk relawan Kembang Joyo, sekaligus juga bekerja sama dengan Dan Ramil Kecamatan Gabus. Terima kasih sekali kepada beliau-beliaunya. Mayat seorang pria ditemukan di tepi pantai Pailus, Jepara. Korban teridentifikasi sebagai warga Demak yang hilang saat mencari ikan di perairan Demak sepekan lalu. Mayat pria ini pertama kali ditemukan pemulung saat mencari barang bekas di tepi pantai di Kecamatan Melonggo, Jepara. Kondisi jenazah sulit dikenali karena sudah mulai membusuk. Namun korban mengenakan jaket berwarna biru. Jenazah kemudian langsung dievakuasi ke RSUD Raden Ajeng Kartini, Jepara. Berdasarkan jaket yang dikenakan, keluarga mengenali korban sebagai Mukidin, nelayan asal Margolinduk, Demak. Menurut keterangan keluarga, korban hilang di perairan Demak saat mencari ikan sejak sepekan lalu. Polisi langsung menyerahkan jasad kepada keluarga setelah dipastikan tidak ada tanda bekas kekerasan.